Yang kedua, tidak semua orang yang nasionalis NU, tidak semua orang yang humanis NU, tidak semua orang yang ketorone megangi syariat NU. Baru NU kalau tiga-tiganya padu, berjalan dengan seiring seimbang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu khusus NU kita, NU Lumajang, saya kepingin LDNO nya plus LTMI badan menghadap Mekah seraya berucap, wallahi ya Makkah innaki la ahabbu biqa'il ardi ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu mink. Demi Allah, hai negeriku Mekah, kaulah negeri yang paling aku cintai secara zahir, secara lafziyah, verbal, soreh, nggak kinayah, nggak maknawi tok. Secara soreh verbal Nabi ngucap, demi Allah kaulah Mekah negeri yang paling aku cintai. Katanya teman-teman HTI, nggak ada hubungan hubul waton dengan iman. Wong Nabi saja begitu, uswah kita saja cintanya pada negerinya begitu. Kalau kita mencintai negeri yang menguswahi kanjeng Nabi juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu bela negara, orang pasukan Quraisy nyerang Madinah, dicegat di Badar, akhirnya terjadi pertempuran Badar. Ngirim lagi pasukan orang Quraisy, dicegat di Uhud. Apa dicegat ya? Dihadang di Uhud, terjadi perang Uhud. Dihadang di Hunain, terjadi perang Hunain. Dihadang di Hudaybiyah, terus terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Nabi berkomitmen Madinah harus aman, nggak boleh musuh masuk ke negara kami. Padahal di Madinah itu penduduknya nggak Muslim tok, Kristen banyak, Sobiin banyak, Yahudi banyak, Bani Nadir Yahudi, Bani Quraidah Yahudi, Bani Daumatil Jandal Yahudi, Bani Qainuqa Yahudi. Madinah yang penduduknya kayak Indonesia ini, heterogen, campur-campur, Nabi tetap berkomitmen menjaga, mengamankan, membela negara. Andai negara Madinah penduduknya full Islam, bisa kita ngeklaim Nabi bela Madinah itu bela Islam. Tapi lantaran penduduk Madinah campur-campur, Muslim non-Muslim, maka Nabi membela Madinah tidak bisa diklaim hanya bela Islam. Wong banyak Yahudinya kok. Tapi juga nggak bisa dikatakan Nabi bela Yahudi, ngawur aja Nabi bela Yahudi. Lah bela apa itu? Bela negara. Kalau kita bela NKRI meskipun isinya campur-campur Muslim non-Muslim, itu sebetulnya menguswai teladan yang dicontohkan Rasul, sunnah Rasul, yang mana Nabi juga mati-matian menjaga, membela Madinah meskipun penduduknya campur-campur, apa sudah yang diajarkan NU tentang watoniyah. Nah, watoniyah murni tanpa Islam, nyun sewu niku sekuler, jangan diikuti. Kemanusiaan basariah murni, HAM, hak asasi, kebebasan, liberalitas dan macam-macam tanpa syariat, itu namanya liberalisme, bukan ajaran NU. Agama tok nggak peduli dengan kondisi bangsa dan negaranya, pokok syariat tabrak. Itu juga bukan NU, niku radikal. Lah NU niku la radikaliyah wala liberaliyah wala sekulariyah. NU dalam gigih bela Islamnya tetap ada kemanusiaannya, dalam memperjuangkan nilai kemanusiaannya tetap ada syariatnya, dalam hal hablum minallah hablum minanas tetap ada komitmen watoniyahnya. Negeri ini harus aman, harus utuh.
Ini klarifikasi kedua. Yang pertama, nyumbang NU sebetulnya nyumbang negara juga. Nggak keliru loh Pak Torik, nggak keliru. Besok tak rewangi engkel-engkelan. Yang kedua, tidak semua orang yang nasionalis NU, tidak semua orang yang humanis NU, tidak semua orang yang ketorone megangnya syariat NU. Baru NU kalau tiga-tiganya padu, berjalan dengan seiring seimbang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu khusus NU kita, NU Lumajang, saya kepingin LDNO-nya plus LTMI nggarap temenan TPQ. Kalau perlu bukan hanya TPQ ya Mas Ud, kalau mungkin dibuatkan program sederhana, pokoknya sholat sah, Fatihah bener, surat pendek apal, wes kurikulum silabus yang sederhana banget, plus toharo dan seterusnya, ditawarkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sepuh yang kebetulan, maaf dulu abangan, nggak sempat madrasah, nggak sempat ngaji, sampai sekarang sholat ya durung pada iso. Kalau NU melonsing program seperti itu, kurikulum yang sederhana mawon, nah nanti yang sudah lulus itu, kelulusan itu sholatnya sampun bener, rukuk sujud bener, wudhu sampun bener, fatihah nggih sampun bener, tahiyat sampun bener, pun diparingi ijazah. Dan kita punya data, sak Lumajang yang dulu nggak bisa sholat, kemudian dalam 1 tahun jadi bisa sholat, yang subuh-subuh ada sekian ribu orang, nanti diwisuda bareng-bareng. Teng Malang sampun mulai kita usumaken, ngeten iki. Jadi mboten namung TPQ untuk anak kecil, karena yang dereng iso maca Quran itu ternyata juga baik. Saya nggak usah menyebut nama, itu kasus di RT kami awalnya. Cucunya akan ngaji di pondok, terus wis pinter hatam Quran, lah baik ya iku lho nggih pengen ngaji. Lah monggo, tapi ojo jam samenten, jam 11 bengi lho. Ngaji kok minta jam 9, ngenteni putu kula turu. Isin lek kula roh putu kula. Ternyata banyak orang-orang sepuh yang kepingin, tapi nyun sewu, terus itu diladeni sinten. Monggo kalau Lumajang ada tenaga, diprogramkan iku lah mengke napa niki? Apa jenenge? Kok tiket apa? Transportasi bensin lah. Ben Pak Torik nderek-nderek mikir lah. Nggih. Jadi kalau ustadz ini model rumahan mawon betul, yang penting terdata. Niki fulanah hafidhoh, fulan hafid, pengurus ranting, ngeladeni tonggo-tonggo ngedeni jumlahnya enten 20. Nah ketika mereka ngeladeni sorokan, belajari sholat toharo sampai 20 orang per bulan, nopo diparingi 200, nopo 250 ngono nayamul ditindik. Niku urusannya Pak Torik. Tapi kedah dipikir sareng-sareng para rawuh. Nah, jadi niku kalau itu nempel di masjid, berarti ditempelkan programnya LTMI. Termasuk TPQ itu programnya LTMI. Tapi di situ juga ada unsur dakwahnya. Tenaganya mungkin bekerja sama kali LDNU. Pun niki temenanan para rawuh digarap temenanan. Lajeng yang Jamiatul Qura wal Hufat mungkin plus juga sebagian LDNU kali LBM, lembaga Basul Masail, nyun sewu mensertifikasi imam-imam. Betul apa-apa mereka yang sabun hafid dari mana? Kita tes di sini. Quran wis oke, tasbih sampun oke, didelok syarat rukune khutbah nggih pun tepak asli madhab Syafi'i yang diikuti NU. Carane toharo sembarang, wawasannya bener. Nah orang seperti ini dikeluarkan apa semacam lisensi nopo-nopo, ini apa khotib NU nopo-nopo. Akhirnya kita punya data sak Lumajang itu punya khotib dengan kualifikasi kayak begini, punya imam dengan kualifikasi kayak begini, hafid, fasih, suarane enak. Nah itu nanti
apa kok dipasok napa niki lek barang didistribusikan lek menungso iki napa jenenge ditempatkan nggih kita umumkan kepada takmir-takmir kami PCNO punya 150 hafid Quran yang sudah kami taskhih dari sisi fikihnya, toharohnya, pemahamannya, Qurannya. Monggo silahkan diambil. Ngoten niku penting berorang. Mereka di luar kita kados konco-konco salafi, mereka terus memproduk imam-imam ngeten iki. Dan masjid-masjid instansi, masjid-masjid perusahaan itu rata-rata ngambil imam dari yang begini-begini. Mengkele Pak Mas'ud sampun gadah list daftar imam, khotib, qori yang saya ngeten iki, pancen saya temenan akhlake nggih saya. Yang pertama harus masang imam di masjid Pemda. Nah, kudu sing merek PCNU nih. Mantenane imam teng musolane Polres sing bermerek ngeten iki untuk memastikan para jamaah kita, anggota polisi, anggota TNI nggak pernah diceramai yang terpapar radikalisme. Eman banget kita itu lembaga negara, didanai negara, nggak taunya karena kita awam sering ngundang khotib yang terpapar radikalisme. Nyun sewu dalam kerjasama kali konco-konco Intel niku sampun enten sekian persen anggota terpapar salafi, sekian persen aparat terpapar salafi. Nah kangge ngoten niku para rawuh ada baiknya NU menyediakan khotib, ada lisensinya, jamin kalau itu bermutu, lalu instansi menggunakan jasa niku. Sip, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wau dalam matur kalih Pak Ye Mas'ud juga Pak Torik, kalau BMT niki dananya mungkin sampai 500 juta ke atas, syukur 1 miliar. Mohon diantara programnya program pembiayaan dan yang syar'i. Pembiayaan ngeten kiai, kita punya sekolah MI atau punya sekolah sanawiyah ma'arif atau punya pondok, nah niku santri berdatangan, kelas kurang, santri berdatangan, bilik atau kamar-kamar tidur kirang. Kalau ini bisa membiayai taruhlah 100 juta der, tanahnya milik pondok, milik Mbah Yai, tapi dibangun BMT. Mungkin juga sebagian ada sumbangan kayu nopo-nopo dari masyarakat. BMT niki nyatet uang yang kami keluarkan untuk membangun sekian lokal niki total telah 50 juta kiai. Jadi 3 ruang 50 juta. Karena sebagian kerja bakti, sebagian sumbangan dari masyarakat. Nah, nilai bangunan ini yang 50 juta separuh tanahnya milik Mbah Yai, bangunannya milik BMT. Lalu BMT mengakadkan murabahah, bangunan kami senilai 50 juta niki kiai, kula sade teng panjenengan, jenengan nyicil 5 tahun, kula mbati setahun 2%, kan ya oleh to. Ngoten. Nek saged ngene niki eco kiai. Eco. Mengke ngajokne proposal cek ribete laporane. Krono kiai nggak iso gawe laporan, ada jasa pembuat laporan. Terus 10% aboneka pun. Mending yang ngeten iki. Jadi asli niku bangunan usaha kiai, milik pondok, bukan milik siapa-siapa. Kami membeli kok. Cuma membeli cash kita nggak mampu. Nah kebetulan BMT bisa menjual kita secara kredit, dan supaya nggak riba, satu harga. Pokok tak dol 5 tahun kiai, tak dol swidak juta. Tadi awalnya hanya pinten 50 juta. Ini gue eco, apalagi tanah. Pondok kepingin tumbas tanah niki 6 meter kali pinten. Sakniki harganya 200 juta. Mboten nggak ada yotro pondok. Itu kalau BMT gelem pun kalau beli rumin kiai 200 juta cash, tak jual kepada Mbah Yai selama 10 tahun.
200 juta dijual ke Mbah Yai 10 tahun, BABMT Pulau Mbati nyun sewu, Mbati 50 juta, tak dol 250 juta, nyicil selama 10 tahun. Itu nanti 10 tahun mau dol wis piro kira pinter lek Pak Masud rego mriki. Nah ngoten niku. Mohon barangkali nanti termasuk kalau ini mulai dananya mulai kuat, mulai besar, dipikirkan UMKM tetap dipikirkan, tapi yang pembiayaan untuk pondok-pondok, pembiayaan untuk ma'arif juga mulai dipikirkan. Hadirin rahimakumullah, bangga dengan NU niku penting, PD dengan NU niku penting. Nah supaya kita PD dengan NU, satu, kalau bisa ngeten iki duwe bangunan ya tip niki rumiyin kula rada gremeng mulai ning acara PCNU ning temu di Pak Mas Uni. Ada 2 kilo dari sini. Iki kutha apa sawah? Wong kantor NU kok ning pedalaman ngeten. Alhamdulillah oleh mriki. Niki bagian dari al-izzah. Bagian dari kita harus berbangga dengan ala innal izzata lillahi jami'an. Lillahi wa li rasulihi walil mu'minin. Boleh kok. Nek kita mboten pede boro rawuh terus ngelentru minder, sementara HTI PD, FPI PD, PKS PD, Muhammadiyah PD. Kalau kita minder, kita di bawah. Orang di bawah nggak pernah akan bisa mewarnai yang atas, nggak bisa mendikte yang atas, nggak bisa mendakwai yang atas. Lah kalau kita terus di bawah diwarnai terus, lama-lama masyarakat jadi mereka. Makanya PD bangga ini penting. Nah antara lain penampilan fisik kayak ngeten iki. Kali mulai bibit-bibit top nih jangan sampai hilang. Kadang-kadang kita membiarkan bibit itu, anak pinter-pinter kuliah UGM diambil HTI, anak pinter-pinter bibit top niki kuliah teng ITB diambil HTI. Nenek ada baiknya mungkin Pak Ye Masud kali mungkin tim Pemda, siapa anak-anak SD Lumajang yang matematikanya di atas 9, IPA-nya di atas 9, syukur Qur'annya juga saya. Nah kepada mereka kalau yang kaya mau biaya sendiri monggo, kalau mereka yang top niki pinter-pinter niki terus nggak mampu biaya sendiri, dianggarkan dari APBD. Nanti tol masuk, jadi kapan-kapan kampus mulai dibangun, anak-anak niki sampun master berorawuh, master Lumajang pinter hafid Quran, Masya Allah. Universitas kita sendiri diajar oleh kader-kader kita sendiri dan mereka berkhidmat di sini. Terakhir kados Pacitan niku banyak potensi, anak Pacitan pinter-pinter. Trenggalek kathah potensi, anak pinter-pinter. Tapi karena mereka nggak punya kampus, nggak punya apa, mungkin nggak punya program APBD untuk bibit-bibit unggul ngeten iki. Apa yang terjadi? Anak-anak mereka yang pinter-pinter nggak mulai jadi dosen di Malang, jadi dosen di Surabaya. Kados kita nyumin UIN Malang, rektor kami Pak Imam Prayogo niku nggih tiang Trenggalek. Ngoten-ngoten niku. Andai di desa, andai di daerah itu ada kampus, lalu dulu nyuwun sewu, Pemdanya juga membiayai mereka sampai mereka jadi dokter, master doktor, mereka nanti ditarik pulang mau, pulang, majukan darahnya, ini kampus sudah mau diresmikan, pada pulang. Tapi kalau mereka pinter biaya-biaya dewe, Pak Torik celuk-celuk, kene pulang, Lumajang kampus Sejati, mau aku biaya dewe. Jadinya daerah kita nggak bisa maju-maju dibanding daerah lain. Hadirin rahimakumullah, pulau pamer mawon, Malang yang punya kampus banyak kayak begitu. Total di kota Malang itu ada sekitar 500 juta mahasiswa, mulai semester 1 sampai semester nggak lulus nih, semester telulas mana semester nggak lulus. Total ada sekitar 500 juta mahasiswa.
Dari 1,5 juta mahasiswa yang asli Malang nggak ada 20%. Kira-kira 400.000 mereka dari luar. Setiap bulan rata-rata dikirim 2 juta. 2 juta kali 400.000. Senapa nih? Pinten nih? 8 miliar nopo 80 miliar nih? 80 miliar. Kenapa kota Malang nyambut gawe sembarang gampang, cocolan sembarang payu, ekonomi naik, terus sembarang naik? Karena setiap bulan digelontor duit dari luar daerah sekitar 80 miliar. Itu jadi kos-kosan, jadi laundry, jadi weci, jadi sembarang nih, termasuk dari Lumajang nih. Kalau ada 3.000 anak Lumajang keluar setiap bulan disangoni 2 juta, itu duit 6 miliar setiap bulan melayang dari Lumajang. Ya angel Lumajang maju nih. Niki mawon, muga-muga menginspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji